Hai gengs, gimana? Seneng lu teman cerita lagi nih hari ini? Iya, seneng begitu. Bener-bener ya. Perkara gue udah kepalang janji. Liburan vakum bentaran doang. Jadinya langsung nih disuruh kerja rodi. Kalian emang tipe-tipe majikan yang kejam nih gue rasa ya. Pokoknya gue minta naik gaji, tua nama nyonya. Jangan skip-skip iklan. Terus like sama subscribe juga buat yang belum. Awas aja kalau enggak gue minggat lagi nih, pulang kamu nih, minggat nih. Soalnya nih gengs ya, teman cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Inah. Dimana Mbak Inah ini pernah kerja tuh sebagai ART di rumah seseorang yang ternyata menyimpan sebuah cerita horor tentang kuntilanak. Kita aja mau ngomongnya gitu takut. Kalian tahu nggak tuh film Mangku Jiwo? Nah ini kejadiannya beneran sampai-sampai nih Mbak Inah di penjara selama 2 tahun perkara kuntilanak. Nah kan jadi penasaran kan? Hah? Cerita horor bagaimana sih? Kok sampai bisa dipenjara 2 tahun? Ya walaupun jatuhnya Mbak Inah ini mantan napi. Tapi kalian jangan ngejudge Mbak Inah dulu ya. Dengerin dulu ceritanya lu. Nanti baru ngejudge apakah Mbak Inah itu sebenarnya melakukan kesalahan atau tidak. Tapi sebelumnya kita mau mohon izin dulu nih. Kalau kita nyebutnya diceritain nama aja ya Inah. Karena ceritanya sebenarnya cukup lama. Sekitar 30 tahun yang lalu, gengs. Dimana waktu itu Mbak Inah ini baru lulus SMP. Jadi masih muda kan tuh? Makanya kita sebutnya Inah aja biar enak ya. Nah karena memang background dari keluarganya Inah ini kurang mampu. Jadi pada saat itu dia tidak bisa meneruskan ke jenjang SMA. Karena ya faktor biaya. Dan juga SMA yang ada di daerahnya itu jauh-jauh semua, susah gitu aksesnya. Dan ketiga ya lagi-lagi emang udah deh faktor ekonomi, dimana Inah ini merasa harus mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Ibu bapaknya itu merupakan seorang petani yang punya 7 orang anak, dimana yang Inah ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara itu. Jadi ada adiknya banyak tuh. Nah kakaknya yang pertama itu juga punya anak, tapi udah ditinggal sama suaminya, yang jadinya makin banyak tuh beban tanggungan dalam satu rumah. Pokoknya kebayang lah ya kalau udah masalah ekonomi. Dari memang keluarga Mbak Inah ini yang kurang mampu, tinggalnya di daerah Jawa Tengah, di sebuah desa yang terpencil gitu, geng. Nah, suatu hari ayah dan ibunya Mbak Inah itu bilang nih, kalau ada keluarga di tengah kota yang lagi nyari asisten buat kerja di rumah mereka. Ya sebenarnya kasarnya pembantu, maksudnya asisten rumah tangga. Dan sebenarnya yang dicari nih, itu modelan si kakak pertama. Yang wanita udah punya anak tuh, karena umurnya 20 tahunan. Dibilang ya masih cukup muda, tapi tenaganya kan 20 tahun lagi produktif ya. Cuma sayangnya ya kakaknya yang pertama itu kan punya bayi. Ya susah buat ditinggal-tinggal. Dan mungkin keluarganya itu nggak mau ribut-ribut ada suara bayi kali. Nah sedangkan kalau kakak kedua, itu laki-laki, gengs. Dimana memang keluarga itu katanya nyarinya ya wanita. Mungkin wanita dianggap lebih resik kali ya kalau lagi bersih-bersih begitu. Ya udah turun lagi nih berarti ke anak ketiga, yaitu Inah. Yang mana umurnya Inah waktu itu masih 15 tahun. Badannya juga kecil. Yang kalau dilihat sebenarnya nih anak bisa bersih-bersih nggak sih sebenarnya? Apa jangan-jangan ntar sakit-sakitan doang kerjanya nyusahin gitu. Cuma karena Inah emang juga nggak ngapa-ngapain ya, nganggur. Nyobalah dia pergi nih ke rumah keluarga yang ada di kota itu. Cuma kotanya sih bukan kota gede nih maksudnya ya, gengs. Ya setidaknya nggak di desa terpencil tempat Inah tinggal. Karena waktu Inah pergi ke sana ternyata itu rumahnya bukan di pinggirin jalan raya, tapi cukup masuk gitu ke dalam. Yang vibes-nya 11-12 ini mah sepi kayak desanya si Inah. Maksudnya kan dikiranya Inah ini rumah orang kaya. Biasanya tinggalnya di tengah hiruk pikuk gitu jalanan. Tapi ini nggak ternyata. Dan dilihat-lihat rumahnya memang tidak terlalu besar juga. Hanya 1 lantai. Tapi terlihat bangunan ini bagus dan terawat gitu, gengs. Di depannya ada taman yang cukup luas dengan berbagai bunga hias beserta tanaman-tanaman lain yang kayak kelihatan banget memang dirawat. Terus ada 1 pohon yang cukup unik gitu. Macam kayak bonsai raksasa. Nah waktu itu yang membukakan pintu ada seorang ibu-ibu cantik. Rambutnya panjang, pakai baju terusan hijau gitu, agak ada rumbai-rumbainya. Inah ya, kata si ibu itu. Nah Inah yang waktu itu kayak masih takut-takut, cuma kayak ngangguk aja. Dari situ si ibunya nih nyuruh si Inah masuk. Dia lihat nih di dalam rumahnya gitu rapi, bagus, banyak hiasan kayak apa sih, piring-piring yang nempel di dinding. Rapi bener gitu rumahnya. Wangi juga, gengs, bersih. Kagak kayak kamar lu tuh kayak kapal pecah. Kalau dirasa-rasa nih, wanginya bau-bau wangi bunga sedap malam. Yang pas dilihat memang diletakkan di beberapa sudut rumah. Pokoknya baru pertama kali semasa hidupnya si Inah, dia masuk ke dalam rumah yang bener-bener apa ya, tertata rapi, bersih, cantik gitu pokoknya. Inah, saya Bu Mala. Di sini saya hanya tinggal berdua saja sama suami saya, Pak Basuki namanya. Sebenarnya ada supir juga sama tukang kebun, namanya Pak Dusmin dan Abah Abal. Tapi mereka itu sore pulang. Biasanya nanti datang pagi-pagi tuh jam 7. Nah, saya di sini butuh orang untuk bersih-bersih. Soalnya pembantu kami kebetulan lagi cuti hamil. Kalau kamu mau, kamu bisa kerja di sini untuk seminggu ke depan. Kalau kerjaan kamu bagus, baru nanti saya perpanjang, gimana? Di situ pokoknya Bu Mala ini menjelaskan dengan nada yang ramah. Tapi maksudnya gimana ya? Wajahnya Bu Mala itu kelihatannya tegas begitu. Gak murah senyum gitu, maksudnya ramahnya juga kagak senyum. Tapi karena dasarnya emang mukanya terlihat cantik, si Inah kayak terhipnotis aja ngeliat ibu-ibu nih kok ayu tenan. Lagi-lagi Inah nih masih bingung. Dia kan sebelumnya belum pernah kerja sama orang ya, jadi kayak ngangguk aja begitu, bilang kayak
baik bu gitu. Nadanya juga pelan banget kayak, baik bu. Yang memang Ina akui pada saat itu dia kayak masih takut-takutan lah masuk ke dunia baru mulai bekerja. Dan di hari itu pun, Bu Mala ngasih semacam kayak keliling rumah gitu lah, home tour. Mana-mana aja nih ruangan-ruangan yang harus dibersihin, barang-barang dan pajangan apa nih harus dilap-lap, sampai jadwal buka dan kunci pintu rumah. Pokoknya nih, hal pakem yang harus Ina lakukan pada saat itu. Gua jabarin satu-satu ya biar jelas ya. Jam 6 Ina harus sudah bangun buat buka-bukain jendela nih biar udara masuk pagi-pagi tuh enak. Dan buka juga kunci rumah. Maksudnya pintu-pintu tuh dibuka juga. Biar Pak Dusmin sama abah-abah itu bisa masuk ke rumah. Karena kan mereka tadi katanya datang jam 7 pagi. Nah tapi semua pintu dan jendela-jendela di dalam rumah itu harus dikunci kembali sebelum jam 10 malam. Nah di pagi hari si Ina juga harus nyiapin kopi sama telur rebus buat sarapannya Pak Basuki dan Bu Mala. Terus kalau udah kelar semuanya nih baru deh Ina nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, bersih-bersih segala macam. Ya berhubung rumahnya tidak terlalu besar ya. Hanya satu lantai, Ina yang masih 15 tahun mah harusnya kuat. Ditambah lagi di situ cuman yang tinggal Bu Mala sama Pak Basuki. Jadi buat urusan cuci-cuci baju pakaian mereka yang nggak terlalu banyak lah. Dan tugas Ina ini memang hanya di seputaran di dalam rumah aja. Karena kalau udah masalah di luar, masalah taman, masalah hal-hal pertukangan, itu udah diurusin sama abah-abal tuh namanya. Ya bisa dibilang job desknya Ina di sini masih wajar-wajar aja ya, kayak pada umumnya. Ya udah, Ina mulai bekerja tuh di rumah tersebut. Kira-kira nih setelah 3 harian, udah ngerti lah Ina urutan dan ritme kerjanya tuh bagaimana. Yang mana Pak Basuki dan Bu Mala ini biasanya pergi dari rumah tuh jam 9 pagi dan nanti pulang ke rumah lagi sekitar jam 5 sorean. Dan selama waktu itu ya Ina ini beberes rumah. Nah paling-paling ada pertanyaan yang Ina kayak pingin tanyakan. Pak Basuki sama Bu Mala itu kan kelihatannya memang awet muda ya, tapi Ina juga tahu mereka udah berumur lah. Kebetulan di ruang utama itu ada lukisan Pak Basuki sama Bu Mala, tapi di tengah-tengah ada gadis nih berambut panjang yang kalau misalkan orang baru pertama kali gitu ngelihat ya pasti dikiranya itu adalah anak dari Pak Basuki dan Bu Mala. Yang ngapain ada di tengah-tengah di lukisan. Cuma di situ kan si Ina ini belum genap seminggu tuh kerja. Bu Mala juga nggak pernah cerita-cerita mengenai kayak misalkan tentang anaknya gitu, nggak pernah cerita nih Bu Mala nih. Jadi Ina mana berani kayak, Bu itu anaknya ibu ya begitu. Mana punya nyali si Ina, dia cuma berasumsi oh mungkin si anaknya ini udah nggak tinggal bareng lagi, udah berkeluarga kali keluar rumah. Nah tapi selain itu ada hal lain juga, dimana Ina ini dilarang untuk masuk ke kamarnya Bu Mala dan Pak Basuki. Ya tapi hal itu sebenarnya wajar aja sih ya. Namanya asisten rumah tangga memang kadang kan nggak boleh masuk ke daerah-daerah privasi majikannya. Kali takut dikira nyolong apa bagaimana kan kayak kelakuan lu tuh. Pokoknya tiap Pak Basuki sama Bu Mala keluar juga kamarnya mereka kunci. Yang otomatis Ina memang nggak bisa masuk. Nah sampai akhirnya pokoknya di hari ke-6 seperti rutinitas dilakukan seperti biasa oleh Ina. Tapi kala itu tahu-tahu Pak Basuki sama Bu Mala belum balik, udah jam 7 malam. Kan biasanya sebelum-sebelumnya mereka jam 5 sore mah udah di rumah. Ini dilihat udah jam 7-an belum balik juga tuh. Pak Dusmin supir mereka juga belum balik. Ya karena kan mereka ini sepaket ya. Nah pas dilihat si abah-abah itu lagi ngopi-ngopi duduk di meja makan di belakang. Nah itu juga tumben-tumbennya tuh. Biasanya mah jam segitu abah-abah udah balik. Kalau hari-hari biasanya nih udah mau menjelang maghrib, terus bapak ibu udah balik nih, abah-abah mau pulang. Nah si Ina ini mikirnya kayak, oh mungkin abah-abah ini nungguin bapak ibu. Jadinya dia masih duduk-duduk gitu kan. Ya karena kerjanya Ina udah selesai jam segitu ya. Biasanya emang udah beres semua tuh. Ya paling-paling kalau jam 7 ke atas itu job desknya Ina bantuin Bu Mala masak sama cuci-cuci piring lah. Terus jam 9 kunci-kunci lanjut tidur. Cuma karena jam segini Bu Mala belum pulang juga, jadi nggak ada adegan masak-masak di dapur bersih kagak berantakan. Ya udah, Ina tuh duduk di meja makan bersama abah-abah. Tapi mereka nggak ngobrol apa-apaan, gengs. Kayak berdua udah diem-dieman aja kayak krik begitu. Hening diem-diem baik. Tahu-tahu ada suara kayak ngetok-ngetok gitu. Ya otomatis sih Ina nyari kayak sumber suaranya dari mana tuh. Tapi abah-abah masih santai aja gitu minum kopi. Ina pergi nih ke pintu depan. Tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Ya memang tapi sepertinya sumber suaranya itu bukan dari pintu depan ya. Pas Ina mau jalan balik lagi ke belakang, Ina denger lagi tuh. Dia cari-cari sumbernya ternyata dari dalam kamarnya ibu bapak. Kayak dideketin lah sama si Ina. Tapi suara ketukannya itu bukan ketukan dari balik pintu gitu, gengs. Soalnya si Ina emang sampai nempelin kupingnya begini nih. Dan didengar-dengar kayak suaranya tuh berasal dari benda-benda di dalam kamar. Kayak ada sesuatu begitu. Nah lagi kayak, nguping ini suara apa ya? Ditepok sama abah-abah. Udah nggak usah dicari tahu. Kamu di sini kerja aja yang bener, jangan lancang. Kalau bapak sama ibu lihat kamu dekat-dekat kamar mereka pasti mereka marah. Abah pulang dulu ya. Nanti kalau bapak sama ibu belum pulang sampai jam 10, kunci saja pintunya seperti biasa ya. Ya si Ina kan kayak masih kaget begitu abis ditepok abah-abah ya. Jadi
otaknya dibelum mudeng nih tadi abah-abah ngomong apa. Dan ya udah, si abah beneran tuh pulang. Ina bengong-bengong aja tuh akhirnya duduk lagi di meja makan. Di rumah itu nggak ada TV, gengs. Adanya cuma radio. Jadi Ina nyetel radio aja tuh yang melantunkan musik-musik yang ada pada tahun itu. Sampai jam 9 lebih, bapak sama ibu nih belum pulang juga nih. Sementara si Ina kayak udah mulai krep-krep gitu, udah mulai ngantuk. Masalahnya Bu Mala nih nggak pesen sama dia. Maksudnya apa? Saya pulang malam atau malah nggak pulang itu kan harusnya bilang ya. Jadi Ina menunggu dalam ketidakpastian begitu ceritanya. Cilah, macam nunggu jodoh gitu, hilalnya kagak kelihatan. Sekitar sampai jam setengah 10-an, suara ketukan dan aneh-aneh itu dari dalam kamar ibu bapak muncul lagi, geng. Di situ sebenarnya Ina udah mulai merinding nih. Ya karena posisinya dia udah sendirian di rumah ya. Kalau tadi kan ada abah-abah. Dia mikir kayak, itu suara apa sih? Apa jangan-jangan ibu sama bapak tuh di dalam kamar, udah pulang tapi saya nggak lihat. Tapi mobil mereka belum datang kok, Pak Dusman juga nggak ada. Ya berarti kan mereka belum balik lah. Hingga akhirnya jam 10 nih. Jadwal Ina kunci pintu dan lanjut buat tidur. Ina bingung nih. Pintunya dikunci apa enggak ya? Soalnya ntar kalau dia kunci terus ibu pulang bagaimana kagak bisa masuk. Walaupun ngetok-ngetok takutnya si Ina nih dia kagak kebangun, kagak denger. Ina kan nggak enak ya. Belum ngepas seminggu dia kerja masa nanti ada drama. Perkara majikannya pulang tapi kagak bisa masuk ke kunci. Soalnya kamarnya Ina tuh jauh di belakang. Takutnya kalau ngetok-ngetok dari depan tuh nggak denger sampai ke belakang. Nah tapi diinget-inget lagi nih. Kayaknya tadi kata abah-abah, kalau misalkan udah jam 10, bapak ibu belum pulang, udah kunci aja rumahnya. Nah, untungnya Ina agak-agak lumayan pinter nih dia merasanya nih. Akhirnya sama dia tetap tuh dikunci semua pintu sama jendela, tapi dia tidurnya di ruang depan. Tempat tadi ada lukisan sama pajangan piring-piring tuh, dekat pintu utama. Yang mana misalkan kalau nanti bapak sama ibu pulang, gedor-gedor pintu pasti kedengeran orang deket. Ya udah dia tiduran aja udah di lantai begitu. Buat si Ina mah tidur di lantai, udah biasa. Di rumahnya waktu di desa dia tidurnya juga di lantai pakai tikar, tapi memang pokoknya tidur di lantai mah makanan sehari-harinya dia udah. Nah pas sudah tidur nih, tahu-tahu dia kebangun karena memang ada yang ngetok tuh pintu depan. Tok 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 tok. Ya dikirainnya itu bapak sama ibu kan pulang. Teriak dia, "Ya Bu." Bangun sambil mau bukain pintu. Tapi pas lewat kan nih posisinya ada pintu di tengah, kanan kiri jendela. Nah Ina kayak sempat ngeliat gitu dari jendela. Kok di depan pagar tuh masih ketutup belum kebuka. Soalnya nggak ada mobilnya juga tuh di halaman depan. Ina bingung dong kalau ibu bapak pulang naik apa mereka. Sama Ina ditanya lagi dari dalam, "Bu Mala?" Tapi nggak ada jawaban apa-apa. Yang ada malah ketokan pintu doang lagi. Tok 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 tok. Terus gagang pintunya tuh kayak digujur-gujur kayak mau dibuka gitu. Nah bersamaan dengan suara ketokan sama gujurkan pintu itu, suara-suara ketokan-ketokan di dalam kamarnya ibu bapak itu juga kembali kedengeran. Jadi kayak saut-sautan gitu geng sedepan belakang. Nah ini kayak merasa kaget gitu kan. Nanya lagi dia, Bu Mala, tapi nggak dijawab-jawab. Harusnya kalau itu emang Bu Mala, kan bilang aja, "Iya nih saya cepat bukain pintu." Biasanya begitu kan. Akhirnya sama Ina beber kayak dilongok gitu dari samping jendelanya. Di situ dia ngeliat ada perempuan rambutnya panjang dengan baju merah berdiri di depan pintu. Tapi sama si Ina masih aja ada adegan ditanyain, "Punten, Mbak Sinten yo?" Lah pakai nanya si Ina. Habis dia bingung, siapa malam-malam perempuan di depan pintu ngetok-ngetok. Sampai maksa buka gujuk-gujukan pintu gitu kan. Bukannya dijawab, perempuan itu malah pergi, gengs. Dan pas Ina ngeliat kayak jalanan itu kayak cepet tapi smooth banget. Sampai nembus ke pohon bonsai besar yang ada di halaman. Nah baru di situ Ina tahu itu bukan manusia sampai bisa nembus. Langsung gemeteran si Ina. Langsung nangis dia di dalam rumah. Sendirian habisnya. Dia bingung nih harus ngapain. Akhirnya Ina tuh begadang di ruang tengah. Sambil ketakutan, bukan di ruang depan ya. Dia kembali tuh ke ruang tengah. Lagi gemeteran begitu. Tahu-tahu mati lampu. Ina yang panik gak berani ngecek ke depan. Ngecek meterannya turun apa enggak. Ya berarti dia harus buka pintu soalnya. Si Ina langsung lari tuh ke kamar ke belakang. Ngendon aja gitu takut-takutan dalam gelap sampai pagi, gengs. Sekitar jam 6-an lampu masih mati nih ya. Tapi kan langit udah mulai agak terang tuh. Jadi kalau buka korden cahaya masuk-masuk dikit lah. Dan biasanya jam segitu kan emang tugasnya Ina buat buka-bukain kunci pintu. Supaya si abal-abal sama atau Pak Dusmin biasanya pagi-pagi jam 7 tuh bisa masuk. Nah Ina sempet tuh ngeliat ngintip-ngintip ke jendela. Dilihat situasinya mah udah normal ya, udah pagi. Sosok perempuan itu juga udah gak kelihatan lagi nih. Cuma tetap aja Ina gak berani untuk buka pintu. Dia duduk aja tuh di ruang depan nungguin abal-abal sampai jam 7. Pas dari jendela kelihatan nih abal-abal buka pagar, terus berjalan ke arah teras depan, baru sama Ina buru-buru dibuka tuh pintunya. Mukanya ini masih tegang kan, seharian dia belum tidur tuh. Abal-abal yang lihat ekspresinya Ina mungkin ngeh ya. Walaupun tetap aja Ina cuma kayak diem aja ketakutan, gak berani ngomong apa-apa dia. Semalam pintu-pintu dikunci kan? Kamu gak buka pintu? Tanya si Abah tuh. Iya dikunci kok Bah, tapi Bapak sama Ibu belum pulang. Dan semalam ada setan Bah. Kata si Ina nih ngomongnya agak ragu-ragu gitu, takut dikiranya dia ngarang cerita. Si Abah kayak ngeliatin Ina aja gitu. Tapi diam aja nggak ngebalas tadi perkataannya Ina katanya ngeliat setan. Udah kamu lakukan tugas kamu aja seperti biasa, kata si Abah begitu. Terus dia masuk ke dalam rumah. Nah sebelum ikut masuk, si Ina ngecek tuh meteran listrik. Ternyata emang turun. Jadi sama dia dikembaliin lagi tuh, dinaikin biar nyala. Yaudah abis itu Ina nih mulai beberes. Dan hari itu berarti genap udah 7 hari ya, seminggu si Ina bekerja di rumah tersebut. Dia agak bingung nih mau ngelanjutin pekerjaannya di rumah itu apa enggak. Perkara kemarin malam dia ngeliat begituan sih.
sih? Waktu lagi kayak mikirin gitu kan sambil ngepel di depan rumah, dia ngeliat si abal-abal naruh kayak sesajen gitu di bawah pohon bonsai besar, tempat kemarin hantu itu tembus tuh kayak masuk. Ina perhatiin terus tuh kayak, hah, kok ditaruh sesajen? Gak lama dari ada pagar, ada mobil nih datang nih, yang ternyata bapak sama ibu baru pulang. Turun dari mobil, mereka sempat ngobrol dulu sama abal-abal di depan pohon bonsai itu. Ina kayak nggak tahu lah mereka ngomongin apa, kan lumayan jauh. Tapi tahu-tahu mereka ini serentak ngeliatin Ina yang lagi kayak ngintipin gitu sambil ngepel. Jadi kayak pas lagi curi-curi pandang gitu, tahu-tahu bapak, ibu, sama abal-abal kayak langsung tong ngeliatin si Ina. Ya Ina kayak jadi salting ya, langsung buru-buru dia ngepelnya. Bu Mala sama Pak Basuki tuh datang tuh masuk rumah. Pak Basuki nggak negor dia, dia langsung lengos aja masuk ke kamarnya gitu, buka pintu kan, cerat. Sementara Bu Mala ngajak ngobrol si Ina. Semalam kamu kunci-kunci pintu kan Ina jam 10? Iya Bu, saya kunci kok. Baru saya buka lagi tadi pagi pas abah-abal datang. Bagus, bagus. Saya lihat kerjaan kamu juga rapi. Habis ini kita omongin gaji kamu ya. Setelah itu Bu Mala masuk ikut juga tuh ke kamar. Si Ina lagi-lagi nih bingung nih. Dia mau bilang ke Bu Mala tentang sosok perempuan yang kemarin dia lihat, tapi si Ina nih tipe-tipe yang apa juga diam gitu, nggak berani ngomong. Nah setelah itu habis makan siang kira-kira jam 1 lah ya, Ina dipanggil tuh sama Bu Mala, dimana di ruangan itu ada Pak Basuki juga. Mereka bilang nih mau memperkerjakan Ina selama 1 tahun kontrak. Soalnya pembantu mereka kan cuti melahirkan nih katanya, dan abis itu mungkin mau ngerawat bayinya dulu lah sampai bisa balik kerja lagi. Dan saat itu Ina ini ditawari gaji 2 juta. Waktu itu 2 juta besar loh gengs. Ya tahun sekarang rata-rata gaji ART juga antara 2-3 juta kan, kayak minimumnya gitu. Ini 30 tahun yang lalu loh ceritanya, 2 juta mah gede berarti. Ina aja langsung kayak, hah? 2 juta besar banget. Ya karena tahu dia tidak bisa mendapatkan gaji seperti itu lagi di tempat manapun. Dia lulusan SMP doang, gengs. Jadinya ya diiyain. Tapi saat itu juga Bu Mala bilang, tapi kamu bukan bekerja di rumah ini lagi ya Ina ya. Kamu akan kerja di rumah anak saya. Ina jujur agak kaget nih. Kayak, oh kok ternyata dioper ke rumah anaknya? Cuma berarti benar kan lukisan yang dia lihat di ruang tengah, yang ada perempuan tuh di tengah-tengah keluarga Pak Basuki sama Bu Mala, ya anaknya itu. Dan di situ sebenarnya Ina juga nggak masalah juga. Secara kan semalam dia ngeliat tuh ada sosok perempuan hantu di rumah itu. Sampai bingung kayak mau lanjut apa enggak nih. Tapi pas ditawarin 2 juta ya lanjut. Tapi tahu-tahu disuruh pindah ke rumah lain ya lebih bagus lah. Ina malah jadinya lumayan lega. Nah tapi katanya Ina ini akan baru diantar lusa, 2 hari lagi gitu lah. Dan sementara ya masih kerja tuh di rumahnya Bu Mala. Ya udah Ina seperti biasa kerja begitu kan, dia nggak ngobrol ataupun cerita-cerita sama abal-abal ataupun Pak Dusmin ya. Ya soalnya nih pokoknya backgroundnya mau si Ina, abal-abal atau Pak Dusmin semuanya tuh diam-diam baik, kagak suka ngobrol. Ya jadi basicnya si Ina yang emang pendiam. Kalau nggak ada trigger gitu diajak ngomong, ya udah sunyi-sunyi baik. Nah pas siangnya si Ina nih kepo, ngedeketin pohon bonsai gede tuh yang ada di halaman rumah. Kayak ngeliat-ngeliat kayak, ada sesajennya gitu ya. Ternyata ditaruhnya di bagian belakangnya gitu. Jadi misalkan kalau dari ada pagar nih masuk ke dalam rumah itu nggak kelihatan karena di balik pohonnya. Dan pas dilihatnya juga sebenarnya ini pohonnya nggak serem kok. Malah bagus gitu bentuknya kayak bonsai gede. Akarnya kayak melilit-lilit gitu gengs. Ya tapi mengingat kemarin ada sosok yang nembus masuk ke pohon itu. Dan ternyata emang ada dikasih sajen ya. Ina bergidik lah. Dalam hati kayak, oh ini pohon ada penunggunya ternyata. Nah tahu-tahu Pak Dusmin lewat. Udah jangan diliatin, nanti kamu malah didatengin takut. Katanya begitu gengs. Ya si Ina lagi-lagi kaget karena kayak kegep. Tapi karena ada trigger omongan dari Pak Dusmin yang negor, si Ina ya udah nanya tuh ke Pak Dusmin, ini pohon apa sih Pak? Pohon angker ya? Bukan angker, ini tuh pohon keramat, namanya pohon santigi. Ya udah tapi si Ina cuma berani nanya sebatas itu aja. Setelah itu dia masuk lagi nih ke dalam rumah. Nah menjelang malam sebenarnya Ina agak was-was nih, takutnya kejadian kayak malam kemarin. Ya tapi kan malam itu ibu sama bapak ada di dalam rumah. Jadi seperti biasa, jam 9 malam, Ina udah buru-buru tuh ngunci-ngunci pintu dan pergi ke kamarnya. Entah kenapa nih si Ina malam itu nggak bisa tidur cepet gitu karena kepikiran terus. Dia ini mau masang pendengaran gitu kalau dengar ada suara-suara ketukan pintu lagi. Nah kira-kira di jam 11 malam, bener aja ada suara ketukan itu lagi di depan pintu gengs. Dan terdengar pintu kamar dari Bu Mala tuh dibuka. Ya namanya juga nih cerita horor kali ya. Kita juga sebenarnya gedek nih sama si Ina nih. Karena jiwa keponya kumat. Udah bener kayak, Ina udah lu tidur aja di kamar, ngapain sih? Dia pakai acara intip itu keluar kamar. Dimana dia ngeliat Bu Mala pergi ke arah ruangan depan tuh. Tapi nggak lama Bu Mala balik lagi. Dan sepertinya kalau si Ina ini lagi ngeliatin, lagi ngintip. Sudah kamu tidur saja. Pokoknya jangan dibukakan pintu ya kalau ada suara-suara seperti itu. Habis ngomong begitu, Bu Mala masuk lagi ke kamar. Ya udah Ina balik dan mencoba untuk tidur. Besoknya Ina mulai packing. Ya bajunya sih emang nggak banyak ya, dikit. Cuma dia siap-siap aja dan beres-beresin kasur gitu kan. Soalnya besok kan katanya mau dipindahin tuh kerja di rumah anaknya Bu Mala. Lagi-lagi hari itu Ina bekerja seperti biasa. Nah dia berpikiran nih,
nih, karena berarti besok dia pergi dari rumah itu, niatnya dia mau pamitan lah sama abal-abal dan Pak Dusmin juga. Tata krama aja sih kayak bilang, Pak, di sini saya hari terakhir, besok saya pergi pindah disuruh kerja di rumah anaknya Bu Mala, gitulah. Nah tapi habis mendengar itu, abal-abal dan Pak Dusmin kayak kaget. Mereka berdua mukanya kayak sambil tata-tatapan ya. Ina sih nggak ngerti ya ada apa dengan ekspresi mereka berdua, kok dibilang begitu kaget. Tapi habis itu mereka berdua nih nggak ngomong apa-apa, nggak nanggepin omongannya Ina. Dan pas sore harinya, waktu Ina lagi nyiapin nih bahan masakan buat di dapur buat Bu Mala nanti masak, tahu-tahu si abal-abal tuh datengin dia kayak diem-diem tapi sampai kayak celingak-celinguk dulu gitu, gengs. Sama abal-abal juga terkesan buru-buru ngomongnya. Ina, saya minta tolong ya ke kamu ya. Tolong pastikan anak saya baik-baik saja. Nanti di sana kalau kamu ketemu sama anak saya, tolong sampaikan kalau saya bakal usahain semuanya. Ya Ina kan kayak nggak ada angin nggak ada hujan. Kayak, hah? Maksudnya apa, Pak? Tapi nggak lama Bu Mala dateng. Dan abal-abal kayak kaget gitu, dia terus buru-buru pergi. Ina masih nggak mudeng tadi, abal-abal ngomong apa sih, anaknya siapa? Tapi semuanya akhirnya ke distract nih, sama Bu Mala yang sibuk tuh minta dibantuin bikin makanan. Singkat cerita, barulah besok nih, Ina diantar sama Pak Dusmin naik mobil. Sementara Bu Mala sama Pak Basuki tuh nggak ikut ya, mereka di rumah aja. Dan selama perjalanan, Pak Dusmin juga diem aja nggak ngobrol apa-apa. Mana perjalanan kali itu cukup jauh, gengs, ternyata. Rumahnya Bu Mala aja kan walaupun bukan di kota, tapi kayak tetap masuk-masuk gitu. Lah ini rumah anaknya, malah keluar tuh dari kota lagi, hampir kayak masuk-masuk ke daerah desanya si Ina. Dalam hati si Ina, kok kayak ini malah kayak balik ke rumah gua. Hingga sampailah mereka ke rumah yang modelannya mirip-mirip lah dengan rumahnya Bu Mala. Cuma ini memang versi lebih kecilnya dan bener-bener nggak ada tetangga sama sekali. Plong gitu, kanan kirinya hutan. Sampai Ina bingung kok rumahnya anaknya Bu Mala begini banget, terpelosok. Tapi ya udah, turun dulu dari mobil dan Pak Dusmin langsung mengantarkan Ina ke dalam rumah tersebut. Ternyata di dalam nih udah ada nenek-nenek yang kayak berdiri emang nungguin mereka. Punten Mbak, ini anaknya, kata Pak Dusmin begitu. Si nenek itu kayak ngangguk aja dan keluar gitu nunggu di luar Pak Dusminnya. Di dalam rumah itu si Ina nih ngeliat nih ada lukisan yang sama persis yang kayak ada di rumahnya Bu Mala. Sekeluarga tuh Bu Mala, Pak Basuki sama ada anak perempuan di tengah. Si nenek kayak ngambil selendang terus keluar ngasih ke Pak Dusmin terus bilang, ini punya si Mala kemarin ketinggalan, balikin ya. Dalam hatinya si Ina, oh ternyata Bu Mala sama Pak Basuki kemarin nggak pulang. Itu abis dari sini ya, pantesan aja nggak pulang, jauh banget tempatnya. Dan abis nerima selendang itu Pak Dusmin pamit buat pulang. Si nenek balik lagi tuh masuk ke dalam, menghampiri si Ina yang kayak diem doang gitu, awkward, nggak tahu dia mau ngapain. Nenek itu memperkenalkan dirinya sebagai namanya Mbah Yayu. Dan dia bilang, tugas Ina di situ adalah untuk merawat gadis bernama Uti yang merupakan anak dari Pak Basuki dan Bu Mala. Pas dibilang merawat, Ina mikirkan, emangnya anaknya sakit apa? Nah, Mbah Yayu ini bilang, pokoknya job desk kamu di sini selain memang bersih-bersih, kamu juga harus memandikan Uti setiap jam 6 pagi dan memastikan kamarnya Uti itu dikunci setiap sebelum jam 10 malam. Pas denger begitu kok kayak, lah, ada sama-samanya nih kayak di rumahnya Bu Mala. Pintu harus dikunci sebelum jam 10 malam. Perasaan Ina agak curiga nih, agak gak enak. Dari situ Ina diantar ke sebuah kamar yang ternyata memang dikunci. Jadi sama Mbah Yayu ini kuncinya dikalungin, terus dibuka tuh sama dia. Krak. Pas Ina lihat ke dalam, di situ ada gadis gitu berbaju merah lagi tiduran di kasur dengan kulit yang udah pucet banget. Berber kayak sebenarnya kayak mayat gitu guys. Dan sekilas pas dilihat mukanya memang persis kayak lukisan ada di depan. Oh, ini Uti nih, anaknya Ibu Mala. Cuma yang membuat Ina kaget, di pojokan ruangannya tuh, ada seorang wanita dipasung kakinya di rantai, yang keadaan perutnya lagi hamil besar. Dan wanita itu kayak ketakutan lihat tadi tuh Mbah Yayu masuk. Ina spontan pandangannya langsung ke wanita itu dong. Kayak, loh, kenapa ada wanita hamil terus dipasung gitu kakinya di rantai? Tapi sebelum Ina nanya, si Mbah Yayu ini ngomong, ada hal-hal yang sebaiknya kamu tidak usah tahu. Kerjakan saja tugasmu dengan benar. Tegas gitu katanya, gengs. Jadi kan Ina kayak langsung kecep ya. Dan si mbahnya itu bilang lagi, yang pegang kunci kamar ini tuh hanya saya. Jika kamu besok mau memandikan Uti, kamu bilang dulu ke saya biar saya bukakan pintunya. Ina kayak cuman ngangguk aja. Auranya nih Mbah Yayu sangat intimidasi banget. Ya udah, setelah si Ina naruh barang-barangnya di kamar, Ina mulai ke dapur tuh buat masak. Pokoknya kan jadwalnya dia mandiin Uti tuh pagi-pagi, berarti besok. Selebihnya dia berarti ya bersih-bersih dan memasak nih. Abis selesai masak, mereka ini berdua makan tuh di meja makan. Sebenarnya banyak banget nih pertanyaan di otaknya si Ina. Kayak, Uti itu kenapa? Perempuan hamil itu siapa? Terus kenapa kamarnya pakai dikunci? Ya cuman Ina nggak punya nyali lah buat nanya begitu. Orang Mbah Yayu kayak galak. Dan setelah selesai makan nih, Mbah Yayu bilang, kalau nanti malam kamu mendengar suara-suara, sudah abaikan saja. Tugasmu pokoknya di sini hanya bersih-bersih, memasak dan memandikan Uti di pagi hari. Selebihnya itu bukan urusanmu. Jadi tidak usah melampaui batasanmu. Lagi-lagi Ina kayak sampai nggak berani natapnya Mbah Yayu, ngangguk aja gitu terus ngangkat piring itu kan buat dicuci. Malam harinya jam 9, Ina nggak dibilangin tugasnya suruh ngunci-ngunci pintu kayak di rumahnya Bu Mala ya. Dibilang kan pokoknya kalau ngunci kamarnya Uti sebelum jam 10. Ya, tapi yang megang kuncinya aja sih Mbak Yayu kan. Berarti sih Ina udah feel free aja jam segitu. Udah mau siap-siap bobo nih. Baru mau merem nih, tau-tau dia denger ada kayak suara orang ketawa. Ya, pelengking banget serem. Awalnya kayak pelan kayak hihihi.
Tapi lama-lama kenceng terus melengking tinggi banget. Ina sampai keluar kamar dan mendapati kalau memang sumber suaranya itu dari kamarnya si Uti. Dan bersama dengan suara ketawa itu, Toto berubah jadi kayak tangisan kesakitan gitu. Wah, riuh banget. Jadi Toto nanti ada suara orang ketawa, terus kesakitan, terus ketawa gitu, geng. Kayak orang gila tapi serem gitu. Nah, denger suara sekeras itu, si Ina ngeliat dong ke kamarnya Mbah Yayu. Kayak dalam hati, masa si Mbah nggak denger ada suara kenceng banget? Lagi kebingungan kayak begitu ya. Gagang pintu kamarnya Uti nih. Kayak ada yang mau buka dari dalam, juruk gitu. Lah si Ina kan ketakutannya, orang Uti tidur di dalam kan sakit, belum bangun-bangun. Sementara wanita yang dipasung itu kan nggak mungkin sampai bisa ke pintu, jaraknya jauh. Terus siapa itu yang gucuk-gucukin pintu? Ya karena ketakutan, si Ina gedor-gedor tuh pintunya Mbah Yayu. Mbak, maaf Mbak, dia minta tolong itu Mbak di kamarnya Non Uti. Gak lama sih Mbak nih buka pintu. Kelihatan kayak rambutnya aut-autan gitu kan, kayak habis baru tidur emang. Tapi mukanya jadinya tampak kesel dan jengkel. Sampai-sampai si Ina ditampar guys, plak. Aku wis ngomong yang niki dudu urusanmu, kowe ganggu turuku. Ya di situ Ina kayak kaget ya habis ditampar. Seumur hidup walaupun di hidupnya susah, dia nggak pernah sama sekali namanya ditampar sama orang tuanya. Langsung nangis si Ina balik tuh ke kamarnya. Sementara suara tangisan dan teriakan-teriakan kesakitan itu terus terdengar sepanjang malam, nggak berhenti-berhenti gengs. Sebenarnya di saat itu si Ina udah rasanya pengen pulang. Ya namanya juga ingat, Ina masih 15 tahun, masih kecil. Rasanya pasti dia pengen kembali tuh ke rumah orang tuanya. Cuma yang nggak tahu gimana caranya, di situ rumahnya jauh. Mau pulang naik apa dia? Ya udah besok paginya, si Mbak langsung tuh nyuruh si Ina untuk memandikan Uti jam 6 pagi, gengs. Dan suara-suara di dalam kamarnya Uti tuh udah nggak ada ya, udah sunyi lagi. Pas pintunya dibuka, terlihat si Uti masih tidur, tapi posisinya udah berubah. Sebelumnya kan kemarin pas pertama kali dilihat, itu posisinya terlentang biasa. Nah sekarang kayak terlentang tapi kayak agak miring gitu, gengs. Dan spraynya di sekitarnya tuh berantakan. Sementara perempuan yang lagi hamil, itu juga tertidur tuh di lantai tuh, dengan kakinya masih di lantai. Pelan-pelan sih, nah membetulkan nih posisinya Uti ke posisinya semula dari miring kayak dilurusin lagi. Dan merapikan tuh spray-spray di samping yang berantakan. Dengan hati-hati dan menyeka tuh. Pelan-pelan diseka tubuhnya si Uti. Dan memperhatikan wajahnya juga kok kayak familiar ya. Bukan karena memang mirip di lukisan yang dia lihat, tapi kayak pernah ketemu di mana gitu. Sampai sesekali si Ina juga curi-curi pandang ke wanita yang lagi hamil tuh di sudut ruangan. Nah pas lagi membasuh kakinya Uti, tiba-tiba wanita hamil itu bilang, Mbak tolong saya Mbak. Ya Ina kan kayak kaget gitu, takut-takutan ya. Dia kayak sambil ngeliat-ngeliat keluar pintu. Takutnya si Mbak ada di situ apa enggak. Kenapa Bu? Ibu butuh apa? Kata si Ina kan gitu. Bantu saya keluar dari sini Mbak. Si perempuan itu tuh nadanya lemes banget. Ya Ina kan juga pengen pulang ya, tapi dia sendiri kagak tahu gimana caranya. Ibu kenapa dirantai begitu? Saya nggak ngerti Bu cara bukanya gimana. Saya nggak megang kuncinya. Semua kunci dipegang sama si Mbah, kata si Ina kan. Dan gak lama kedengeran tuh ada suara langkah kaki yang datang. Ina langsung buru-buru fokus gitu mandiin Uti. Dan perempuan itu langsung juga pura-pura tidur, kayak tadi tuh di lantai. Si Mbah datang tapi kayak cuma merhatiin doang dari depan pintu. Habis itu dia pergi lagi. Nah siangnya Pak Dusmin ini datang nih, yang ternyata nganterin Bu Malam apa Basuki ke situ. Datang-datang mereka berdua langsung masuk ke kamarnya Uti terus nutup pintu. Jadi Ina nggak tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana. Dan gak lama Mbah Yayu juga ikut tuh masuk ke dalam. Nah di luar kan Ina kembali bersih-bersih ya. Emang job desk dia kan kalau siang bersih-bersih. Diam-diam nih Pak Dusmin itu nyamperin dia dan nggak pakai babi. Ibu langsung bilang, Ina, abah-abah pesan nanti malam katanya dia akan membuat Uti masuk ke rumah. Dan nanti kalau semua orang pergi, yang tentunya saya juga akan mengantar mereka ya, saya mohon selamatkan Hetty yang disekap di dalam kamar. Ya lagi-lagi ini coy, si Ina masih 15 tahun. Gak ada angin, gak ada hujan. Tahu-tahu dia omongin begitu kayak bingung ya, kayak apa sih Pak? Kita aja juga bingung, ngerti maksudnya gimana. Ngomong lu yang jelas. Kenapa itu bilang Uti bisa masuk ke rumah? Uti kan pingsan, jalan aja nggak bisa. Dan Hetty itu siapa? Hetty disekap maksudnya perempuan hamilnya lagi di rantai. Terus cara bebasinnya gimana lah? Saya nggak punya kuncinya. Tapi dengan cepat-cepat nih Pak Dusmin bilang, maaf Ina, iya saya tahu ceritanya tapi panjang sekali. Yang jelas Hetty itu tuh istri saya, anaknya Abah Abal. Saya takut dia kenapa-kenapa. Karena Pak Basuki dan Bu Mala menginginkan bayi kami yang sedang dikandung Hetty untuk memindahkan rohnya Uti. Karena Uti itu sebenarnya sudah meninggal, Ina. Dan dia menjadi kuntilanak peliharaan keluarga itu. Lah Ina bener-bener kayak sampai, mohon maaf, kenapa ini maksudnya tahu ada peliharaan kuntilanak? Tapi si Pak Dusmin ini emang kayak ngomongnya buru-buru, cepet-cepet terpanik gitu. Gak tenang kayak sambil ngeliatin sekelilingnya gitu. Takut tahu-tahu ada siapa yang datang. Saya tahu iya saya tidak bisa membalas perbuatanmu. Tapi satu-satunya harapan kami ini hanya kamu saat ini Ina. Mohon bantuannya ya, saya tahu kamu orang baik. Jangan sampai kamu bernasib seperti Hetty dan terjebak dengan keluarga ini Ina. Spontan Ina kayak langsung di situ bilang, terus saya harus apa Pak? Nanti malam saat Mbah, Bu Mala dan Pak Basuki panik, pasti mereka minta diantarkan untuk pulang. Kamu akan berada sendirian di rumah ini. Dobrak saja pintu kamar Uti dan bebaskan Hetty. Pukul saja gemboknya pakai batu atau benda-benda yang bisa kamu temukan. Rusak saja pokoknya. Setelah itu kalian harus pergi dari rumah ini.
Pokoknya nanti abal-abal akan menjemput kalian ke sini. Tunggu saja. Baru ngomong begitu ya, terdengar ada suara pintu kebuka nih. Yang sepertinya Bu Mala dan lain tuh baru keluar dari kamarnya Uti. Pak Dusmin langsung pergi tuh menjauh dan si Indah kayak langsung pura-pura bersih-bersih lagi. Nah, seharian itu Bu Mala dan Pak Basuki itu memang tinggal tuh di rumah. Yang sepertinya sih emang akan menginap. Indah tapi kayak standby aja nih. Karena kan tadi dibilang malam ini akan chaos gitu katanya si Pak Dusmin. Tapi udah ditungguin jam 9 kayaknya kondisi aman-aman aja. Indah udah mulai kayak ngantuk juga kan, biasa dia jam 9 udah kerip-kerip matanya. Tetap dia tapi berusaha nungguin sampai jam 10. Suasananya masih tenang aja sunyi. Semua orang juga sepertinya udah pada tidur. Si Indah berpikir, nggak jadi kali ya, nggak ada apa-apaan nih. Sampai jam 11 masih hening gitu sunyi. Masuk ke jam 12 tetap hening. Padahal kan malam sebelumnya ya, ini dengar tuh suara kenceng ketawa banget sama teriak-teriakan itu sepanjang malam sampai sebelum subuh. Tapi ini kok katanya tadi akan bakal panik malam ini nih. Lah, adem ayam situasinya. Gak lama sih Ina nih denger kayak ada orang keluar kamar gitu kan, pintu kebuka. Ngeng. Ina ngintip tuh pelan-pelan. Ternyata itu adalah Bu Mala keluar tuh ngecek masuk ke kamarnya Uti. Tahu-tahu dengar sih Bu Mala kayak ribut. Masuk lagi gitu bangunin Pak Basuki. Mereka keluar nih kayak mondar-mandir gitu. Ngebangunin Mbah Yayu juga sampai dan Pak Dusmin. Panik gitu mukanya. Dan Ina juga kayak keluar kan akhirnya kan. Ngeliatin mereka semua yang kayak nyari sesuatu gitu yang nggak tahu apaan. Sampai Pak Dusmin ini balik lagi dari arah luar sambil bilang kayak, nggak ada Bu, sudah gelap juga di luar nggak kelihatan. Ya udah, sekarang antar kami pulang Pak. Dan bener aja saat itu Bu Mala, Pak Basuki sama Mbah Yayu buru-buru masuk mobil. Pergi tuh mereka disetirin Pak Dusmin. Nggak ada yang menghiraukan Ina sama sekali. Seakan-akan memang mereka ini kayak terburu-buru akan sesuatu. Nah setelah memastikan mobil mereka yang mau udah pergi nih, Ina memperhatikan sekitar dan ternyata kunci kamarnya Uti tuh masih nyantel di pintu. Yang kayaknya tadi si Bu Mala tuh lupa buat nyabut saking paniknya. Dan pas Ina ngeliat ke dalam, si perempuan hamil tuh atau berarti si Hetty ya, itu lagi masih ada di situ tuh. Tapi di kasur si Uti nggak ada. Hetty yang lihat Ina tuh langsung bilang lagi, Mbak, tolong saya Mbak, ini kesempatan saya bisa kabur, tolong saya Mbak. Iya Mbak Hetty, sebentar ya, saya cek keluar dulu sekali lagi nih. Si Ina langsung keluar tuh memastikan kalau bener-bener nih mereka nih semobil nggak balik-balik lagi. Ya soalnya kan drama aja kalau Toto balik lagi mampu. Habis itu dia kembali lagi nih ke kamar dan kunci yang masih nyantel di pintu dicopot tuh sama Ina. Dan ternyata dalam satu kunci itu ada rencengan banyak. Dilihat-lihatnya ada kunci kecil yang kayaknya kunci gembok. Dicoba, cocok itu gembok yang di rantainya bisa kebuka. Jadi niatan awal yang katanya tadi, udah gebuk aja pakai batu apa dirusak apa? Gak usah ada adegan-adegan gitu. Alhamdulillahnya dengan mudah dan lancar, langsung gampang kita dibuka gemboknya. Mau kuncinya ditinggal. Di situ Mbak Hetty langsung memeluk Ina sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih. Tapi karena kondisi kakinya Mbak Hetty lemah ya, nggak tahu dia udah berapa lama tuh dipasung. Jadinya dia susah berdiri, susah jalan. Si Ina bilang, Mbak, saya dikasih tahu sama Pak Dusmin, katanya abal-abal bakal jemput kita di sini. Ini kita nunggu aja atau gimana ya? Tadinya Mbak Hetty bersikukuh tuh. Dia tetap mau berdiri keluar dari tempat itu. Tapi setelah terjatuh sampai 2 kali, dia dan Ina memutuskan untuk pasrah aja deh menunggu abal-abal. Karena takut kenapa-napa juga ya habis jatuh-jatuh kan. Nanti kandungannya kenapa-napa. Nah sambil menunggu nih, Ina nanya, Mbak Hetty sebenarnya ini apa sih yang terjadi? Mbak Hetty bilang, kalau Uti itu sebenarnya sudah mati. Karena terkena santet dari lawan usaha keluarganya Pak Basuki. Yang sebenarnya sih santet itu ditunjukkan untuk Pak Basuki. Tapi entah kenapa malah Uti yang kena, gengs. Karena mungkin dendam dan takut akan ada kiriman-kiriman lainnya. Karena kan nggak berhasil berarti nyantet Pak Basuki. Maka atas dasar nasihat dari Mbah Yayu, selaku dukun atau guru spiritual dari keluarga besarnya Bu Mala tuh, mereka ini mengurung roh Uti untuk menjadi peliharaan keluarga mereka. Yang dengan kata lain berarti Uti ini menjadi semacam kayak kuntilanak gitu, gengs. Dimana rohnya Uti ini itu bisa menangkis semua bala dari kiriman orang-orang yang ingin mencelakai Pak Basuki ataupun Bu Mala. Sekaligus juga roh Uti ini bisa menghancurkan bisnis dari para saingannya mereka. Nah, belum lama memang dendam dari Pak Basuki itu bisa dibilang sudah terbalaskan. Dimana saingan bisnisnya nih itu udah habis semua, apalagi yang ngirimin santet ke dia. Itu yang pertama kali jadi target. Karena Pak Basuki punya Uti nih, punya peliharaan kuntilanaknya yang merupakan anaknya sendiri. Nah, karena saingan bisnisnya udah pada habis, makanya rohnya Uti ini mau dihidupkan lagi dengan cara ditukar, dimasukin ke anak yang nanti dilahirkan oleh Hetty. Jadi memang ternyata keluarga Hetty ini udah mengabdi lama banget. Mulai dari zaman ayahnya tuh abal-abal. Terus anaknya si Hetty nikah sama suaminya. Si Pak Dusmin semuanya kerja sama Pak Basuki. Dan waktu Hetty hamil nih, anak yang dikandungnya itu raganya mau diisi makanya sama si rohnya Uti. Dan nanti rohnya si bayi itu ditukar untuk menjadi peliharaan baru dari Pak Basuki. Buat penolak bala. Karena menurut Mbah Yayu, anak dari Hesti ini, itu raganya dibilangnya itu apa tuh kuat, dan prediksi tanggal kelahirannya itu juga cocok dan bagus untuk rohnya Uti nanti bersemayam di situ. Dan selama ini, raganya Uti yang berada di rumahnya Mbah Yayu, itu tiap malam lewat dari jam 10, akan terbangun, seperti hidup lagi tapi kayak kesakitan, gengs. Karena kan sebenarnya dia udah mati. Dan menurut Hetty,
ada semacam kayak paku yang ditancapkan di kepalanya si Uti itu, agar rohnya Uti ini bisa terlepas buat disuruh-suruh. Sementara alat untuk pencabut pakunya itu disimpan oleh Bu Mala di dalam kamar mereka. Makanya tiap malam rumahnya Bu Mala itu harus selalu dikunci semuanya sebelum jam 10 supaya rohnya Uti itu tidak bisa masuk untuk mengambil alat pencabut pakunya itu. Terus kenapa nih misalkan kalau sampai si Uti ini rohnya bisa mengambil alat pusaka buat cabut pakunya? Jawabannya nanti Uti bisa mencabut pakunya sendiri dan kembali ke alamnya. Karena Uti ini sebenarnya pingin kembali aja udah ke alamnya, dia kesakitan terus. Tapi nggak bisa, perkara ditahan sama ayah ibunya sendiri. Yang mana kalau Uti udah berhasil kembali ke alamnya, dengan kata lain Pak Basuki berarti kehilangan peliharaannya, kehilangan tameng, dan kehilangan anak juga untuk selama-lamanya. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Hetty, tau-tau kayak ada lampu mobil terang gitu datang. Mereka udah dudukan aja kan. Loh, itu Mbak sama yang lain udah balik lagi apa gimana? Tapi ternyata itu aba-aba yang menyetir semacam kayak truk sayur tua untuk benar tuh menjemput mereka. Di situ pas ketemu aba-aba sama Hetty nangis peluk-pelukan. Mereka buru-buru tuh keluar dari rumah. Tapi sebelum itu, aba-aba menyulut minyak tanah yang emang dia bawa tuh dari mobil dan langsung membakar rumah itu, gengs. Ina ya awalnya kaget, nggak nyangka kalau aba-aba bakal ngebakar rumah itu, cuy. Cuma Ina akhirnya ikut mereka pergi naik mobil. Di perjalanan ya aba-aba bercerita kalau dia akhirnya telah membukakan pintu supaya rohnya Uti itu bisa masuk rumah dan mengambil pusaka di kamarnya Bu Mala. Dan setelah itu katanya Uti udah bisa bebas pergi ke alamnya. Ini sebenarnya agak panjang gitu ya ceritanya, gengs. Karena pas gua baca-baca, gua jadi ingin film Mangku Jiwo. Kalian harus nonton banget tuh filmnya deh. Ceritanya juga sama nih tentang keluarga yang pelihara kuntilanak. Tapi itu filmnya lebih sadis deh. Pokoknya lebih beringas, kuntilanaknya serem banget. Gue nonton film Mangku Jiwo yang pertama aja tuh udah bagus banget. Nah, ini ada Mangku Jiwo yang kedua, kan penasaran ya? Akhirnya gue tonton tuh. Jadi intinya tuh ada cerita tentang dua keluarga yang saingan bisnis, saingan besar. Sampai salah satunya akhirnya pelihara kuntilanak tuh, biar bisa kuat melawan saingannya, buat kayak merebut kekuasaan dan kejayaan lah. Nah, yang di film pertama nih, saingannya udah kalah. Yang otomatis peliharaan kuntilanaknya ini udah nggak relate lagi dong, karena udah nggak punya saingan lagi nih. Jadinya dikurung aja sama dia. Lah musuhnya udah kagak ada. Nah, yang dilanjutan film keduanya nih, Mangku Jiwo 2. Si orang yang pelihara kuntilanak ini, itu mungkin ya lama-lama jadi serakah juga. Karena kan dia udah menang, tapi pengen tambah berkuasa lagi. Makanya dia membangkitkan si kuntilanak yang tadinya dikurung nih jadi lebih beringas. Makanya di film kedua ini lebih gila lagi, gengs. Semua orang kayak dibunuh-bunuhin gitu sama si kuntilanaknya. Jujur dari segi cerita nih gue suka sih. Soalnya kental gitu sama budaya-budaya adat Jawa yang memang kan cukup mistis dan masih kayak reliable gitu sama kehidupan di Indonesia. Hantu kuntilanak juga serem, bukan kayak hantu-hantu dangdut gitu. Nontonnya dari awal sampai habis kayak nahan napes. Kalian harus nonton deh pokoknya. Kalau misalkan belum nonton nih Mangku Jiwo yang pertama, nggak apa-apa. Pasti bisa langsung nonton Mangku Jiwo yang kedua, karena di sana juga ada flashback penjelasannya kok. Jadi kalian bisa tetap ngerti, karena plot ceritanya sebenarnya baru lagi nih. Pokoknya filmnya tuh udah mulai dari tanggal 26 Januari ya. Gua kebetulan kemarin udah nonton di premiernya. Nah, jadi misalkan abis kalian nonton teman cerita ini merasa belum puas, asupan horornya masih kurang, kalian langsung aja pergi dah tuh ke bioskop dan nonton film Mangku Jiwo 2. Versi lebih gilanya lagi tuh ceritanya. Lebih sadis kuntilanaknya daripada ceritanya Mbak Inah ini. Tapi kita lanjutin dulu ya ceritanya Mbak Inah ya. Sampai mana tadi tuh kita tuh? Pokoknya setelah mereka pergi tuh dari rumah itu, habis sudah ngebakar rumahnya juga, mereka sempat bersembunyi di desa orang. Tapi di situ sebenarnya si Inah merasa dia harus pulang. Karena kan percuma, dia udah bisa keluar nih. Tapi ujung-ujungnya harus sembunyi, nggak pulang ke rumah. Ya sebenarnya si Abah sama Mbak Hesti udah bilang, kamu jangan pulang, kamu pasti dicari sekarang. Tapi si Inah nih ngotot, ya gue harus pulang. Ya make sense juga sih. Awalnya kan Inah ini emang mau pulang tuh semenjak ditampar Simbah. Terus dia mau nyelamatin Hesti, biar dia bisa keluar juga dari rumah itu. Nah tapi kalau ujung-ujungnya kagak bisa pulang, ya ngapain? Akhirnya Inah yang lagi-lagi masih cukup polos ya, masih umur 15 tahun. Pemikirannya juga masih labil gitu, masih emosian. Nekat lah dia pulang ke rumahnya, udah gak lama datang dijemput polisi dan dipenjara kan, dituduh membakar rumahnya Mbak Yayu. Di situ sebenarnya semacam apa ya? Titik terberat dalam kehidupannya Inah juga. Keluarga sampai stres karena nggak bisa bantu apa-apa. Mau cerita misalkan Pak Basuki sama Bu Mala ini pelihara kuntilanak begitu. Yang mana kuntilanak itu adalah anaknya, Pak, ya mana ada yang percaya. Dimana kan kenyataannya, mau nggak mau benar. Kalau Inah ini menyelamatkan Hesti dan bersekongkol dengan aba-aba yang membakar rumahnya Mbak Yayu. Jadi ada kayak semacam kong kali kong begitu. Dan misalkan kalau dia bilang, soalnya Mbak Hetty ini dikurung, dipasung, dirantai. Ya buktinya nggak ada, rumahnya udah kebakar. Satu-satunya cara kalau sih Mbak Hetty-nya datang dan buat laporan. Tapi masalahnya Mbak Hetty sama aba-aba itu kan ngumpet. Yang lokasinya pindah lagi, nggak tahu di mana. Inah nggak tahu kabarnya sama sekali. Nah sebenarnya sebulan sewaktu si Inah masih di penjara, Bu Mala tuh sempat datang, gengs. Tapi keadaannya Bu Mala dilihat udah beda banget gitu. Wajahnya terlihat lebih tua, terus kayak lelah seperti orang sakit. Padahal sebelum-sebelumnya kan ayu gitu, seger, cantik. Di situ Bu Mala menawarkan Inah untuk kamu bisa bebas, tapi dengan syarat kamu beritahu tempat persembunyiannya aba-aba dan Hetty itu di mana. Setelah itu,
Inah ini juga harus mengabdi sama si Bumala. Nah tapi posisinya si Inah nih, dia nggak tahu lah tempat persembunyian aba-aba yang baru di mana. Yang dia tahu ya lokasi terakhirnya sebelum dia akhirnya balik tuh pulang ke kampung. Dan lokasi itu udah dibilang udah dilaporkan ke polisi di sini pak. Tapi pas dicek ke sana aba-aba sama Hetty udah kagak ada. Ya udah pergi lah pasti mereka. Jadi Inah juga nggak punya info apa-apa. Terus kalau misalkan si Inah disuruh ngabdi, ya ogah. Jelas-jelas keluarga Hesti aja mengabdi digituin. Abah sama Hesti ini sempat bilang ke Inah waktu mereka lagi sembunyi tuh di desa, kalau Pak Dusmin ini mengorbankan dirinya untuk istri dan anaknya. Karena pasti setelah kejadian itu, kan Pak Dusmin tuh yang nganterin mereka pulang ke rumah. Maksudnya nganterin Bu Mala, Pak Basuki, sama Mbah Yayu balik tuh ke rumah karena si Uti hilang. Nah Pak Dusmin bilang pasti dia udah nggak bisa selamat lagi. Karena jelas pasti ketahuan lah kong kali kong sama abah-abal. Akhirnya Inah menolak terang-terangan tuh. Dia lebih memilih di penjara dan menjalani hukuman akhirnya 1 tahun 7 bulan. Yang seharusnya sebenarnya vonisnya tuh 2 tahun. Tapi dia dapat keringanan, bebas lebih cepat karena berkelakuan baik dan kooperatif. Dan setelah dia bebas, dia mendapatkan kabar kalau Pak Basuki dan Bumala itu ternyata sudah meninggal sekitar 3 bulan setelah terakhir kali tadi tuh Bumala datang ke penjara nawarin si Inah. Ya sepertinya karena semenjak Putu udah nggak ada, keluarga itu udah semacam gak punya tameng lagi nih. Dan mungkin ada yang dendam lah sama mereka banyak. Sehingga itu kesempatan mengirimkan ilmu hitam kepada mereka. Tapi si Inah berpikiran juga, kalau nggak menutup kemungkinan kok, kalau yang mengirimkan ilmu hitam itu adalah Abah-Abal dan Hetty yang merupakan salah satu orang yang menyimpan dendam dengan keluarga itu. So itu gengs, puas kalian kan, panjang nih ceritanya teman, cerita lagi. Tapi disclaimer aja ya, segala cerita yang gue bawain itu ya gue hanya ceritakan ulang aja. Jadi untuk kebenaran keabsahannya mohon maaf, kita bukan cenayang. Habis pas gue baca, lah seru banget, mengingatkan gue sama film Mangku Jiwo. Pakai ada acara melihara kuntilanak, habisnya takut bener. Ya kalau kalian misalkan suka sama kisah yang diceritakan sama Mbak Inah ini, mungkin kalian bakal demen juga tuh nonton film Mangku Jiwo 2 yang lagi tayang di bioskop kebetulan. Ya tapi kan kalau itu cerita film ya, kalau ternyata ceritanya beneran ada di kejadian nyata, ya Allahualam, ngeri total. Ya udah, thank you ya semua yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah sama klik tombol like-nya. Dan kalau kalian mau kirim-kirim cerita biasa, langsung email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.